Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi presentasi kelompok lewat video pembelajaran. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Rahmatullah SIP, MSI, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran hari ini. Adapun materi kelompok yang akan kami sampaikan berjudul tentang 10 pilar demokrasi terkait ekonomi. Sebelum kami memulai video presentasi, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, ada Siti Asyirawati Yunus. Yang kedua, saya sendiri, Afia Rika, selaku moderator. Yang ketiga, Zaskia. Yang keempat, Akila Yusria Sultan. Dan yang terakhir, Vincent Arya Putra. Baiklah, untuk kesempatan penyampaian materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Saskia. Kepada Saudari Saskia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep 10 pilar demokrasi Pancasila terkait dengan ekonomi. Next. Jadi demokrasi memiliki sifat yang universal yang diakui oleh berbagai bangsa yang beradab di seluruh dunia. Begitupun juga dengan demokrasi di Indonesia. Selain memiliki sifat yang universal, demokrasi di Indonesia juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang dikembangkan di Indonesia juga harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan Konstitusi UUD 1945. Penerapan demokrasi di Indonesia tentunya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Dalam buku Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi karya Ahmad Sanusi tahun 2006, beliau mengungkapkan ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945, yaitu yang pertama ya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat demokrasi dengan rule of law, yang kelima demokrasi dengan pembagian kekuasaan, ya, dan yang keenam demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan. Lantas apa hubungan ke-10 pilar tersebut dengan ekonomi? Berdasarkan pendapat Seymour Martin Lipset yang menyatakan bahwa prasyarat terwujudnya demokrasi ialah pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu negara. Maka secara tidak langsung untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Lipset juga menjelaskan bahwa ada 4 indikator pembangunan ekonomi yang berdasar pada variabel independen berupa kekayaan atau wealth, arus urbanisasi, industrialisasi, dan pendidikan. Singkatnya, Lipset menunjukkan bahwa kekayaan rata-rata suatu negara, tingkat urbanisasi dan industrialisasi, serta tingkat populasi pendidikan yang lebih tinggi di suatu negara berdampak pada pemberlakuan sistem demokrasi di negara-negara yang lebih demokratis. Sebaliknya, semakin rendah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka negara-negara tersebut semakin tidak demokratis. Demikian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Akila. Kepada Saudari Akila, saya Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi mengenai realita pilar-pilar demokrasi terkait ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan sebesar-besarnya untuk
untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bidang ekonomi menghendaki ciri kerakyatan yang jelas. Demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang menyatu. Salah satu prasyarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat. Rakyat banyak, ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru atau suatu sistem ekonomi tersendiri, tapi suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat, bukan orang seorang atau kelompok tertentu. Penelitian Rafaela menunjukkan Indonesia mewarisi ekonomi penjajah yang memelihara sistem ekonomi dualistis. Pada satu sisi terdapat sektor modern yang berorientasi pada ekspor yang kebetulan dikuasai oleh elit kota dan perusahaan asing. Di lain pihak, terdapat sektor tradisional yang berorientasi pada pertanian yang masih bersifat subsistem. Paradoks ini tampak sampai sekarang, kekayaan melimpah tetapi kemiskinan masih di mana-mana. Menurut data BPS tahun 2009 menunjukkan walaupun jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 32,53 juta atau 14,15% turun dibandingkan 2008 yang berjumlah 34,96 juta atau sebanding dengan 15,42%. Akan tetapi yang perlu dicatat oleh sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan masih sangat besar, yaitu sebesar 73,57%. Artinya masih banyak penduduk miskin yang belum bisa membeli beras, gula, pasir, telur, mie instan, atau tahu dan tempe. Sejak awal, Indonesia didirikan dengan menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan ekonomi. Seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih haruslah menuju kepada kemaslahatan bersama. Tidak diizinkan ada satu manusia yang lebih sejahtera secara mencolok dibandingkan dengan individu lainnya. Pijakan ini tentu saja bukan melulu karena keadilan sosial merupakan prasyarat untuk sebuah keutuhan, tetapi juga realitas bahwa bumi Indonesia dihuni oleh bermacam kultur, adat, agama, dan etnis yang beragam sehingga tanpa tali keadilan niscaya keberagaman tersebut mudah menyulut keretakan. Dengan begitu, pilihan keadilan sosial sebagai salah satu tiang negara merupakan buah kecerdasan yang dimiliki oleh para pendiri negara atau disebut dengan founding fathers dalam melihat karakter dan suasana hati rakyat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Ismi. Kepada Saudari Ismi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masalah mengenai 10 pilar demokrasi Pancasila terkait ekonomi, yaitu setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapitalis. Ketika sistem ekonomi mengarah ke sistem ekonomi kapitalis, maka demokrasi ekonomi akan sulit terwujud. Karena dalam sistem ekonomi liberalis kapitalistik akan terjadi penghisapan terhadap orang yang lemah dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya berada pada sekelompok orang. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan merupakan tujuan utama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada artinya pertumbuhan kalau kemajuan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja. Pertumbuhan haruslah disertai dengan pemerataan, bahkan pemerataan harus dijadikan sasaran utama pembangunan ekonomi sosial. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas materinya. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Saudara Vincent. Kepada Saudara Vincent, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan solusi 10 pilar demokrasi Pancasila terkait ekonomi. Solusi yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur ini dapat mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi. Upaya pembangunan infrastruktur ini itu juga memerlukan adanya keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah, yang kemudian yaitu mengembangkan sektor industri. Sektor industri harus dikembangkan karena untuk
karena untuk mempunyai daya saing yang tinggi. Misalnya yaitu meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi, kemudian meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah. Yang terakhir yaitu pengembangan sektor pertanian. Pengembangan ini difokuskan untuk upaya peningkatan nilai tambah hasil produk pertanian dengan beberapa cara, yaitu memperkuat kelembagaan petani dan juga untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian melalui penyaluran KUR pada sektor primer. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi presentasi kelompok kami. Demokrasi memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia. Demokrasi di Indonesia pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin rendah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka negara-negara tersebut semakin tidak demokratis. Perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bidang ekonomi menghendaki ciri kerakyatan yang jelas. Setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi nasional cenderung berkiblat kepada sistem ekonomi kapitalis. Solusi yang dilakukan ialah percepatan infrastruktur, perkembangan sektor industri, dan pengembangan sektor pertanian. Baiklah, itulah tadi materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.